Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallima tasliman katsira, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Segala puji syukur pada Allah pada pagi hari ini. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat hidayah di tengah guyuran hujan ya. Ini lumayan dari malam ini ya, mengguyur mungkin hampir rata ya untuk daerah Jabodetabek ya. Alhamdulillah tidak mengurangi semangat kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu dan untuk mempelajari Al-Quran dengan rahmat Allah ini, dengan hidayah Allah ini. Tentunya adalah suatu anugerah yang luar biasa ya untuk kita semuanya, karena ya Allah masih menggerakkan hati kita, Allah condongkan hati kita untuk kita berkumpul ya bersama-sama di majelis ilmu ini, dan tentunya kita niatkan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semoga kelak ya Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita pelajari akan menjadi syafaat untuk kita di hari kiamat. Karena Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena kelak Al-Quran akan menjadi syafaat untuk orang yang mau membacanya, terlebih lagi orang yang mau mempelajari. Karena sebaik-baik kalian adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an. Ada yang kurang? Ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Kita sudah masuk ayat ke-28 ya. 28 dan 29 insyaallah nih. Proses perjalanan hidup manusia ya. Ayatnya menjelaskan tentang proses perjalanan dari mulai nol dan sampai kita dibangkitkan kelak di hari kiamat. Kita baca ayatnya, Al-Baqarah ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'.
Thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Hebat ya, selalu terdepan kayak motor Yamaha. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Baik, kita terjemahkan ya. Perhatikan di sini ada yang sudah hitam, ada takfuruna. Apa takfuruna artinya? Kalian kafir billahi dengan Allah, wa kuntum dan kalian adalah ya. Jadi kalian dulu adalah gitu ya. Jadi waktunya yang telah lalu ya. Ada kuntum dari kata kana yakunu. Kemudian ada fa, apa fa? Maka. Kum, apa kum? Kalian. Sekarang kita terjemahkan kosakata baru kaifa. Bagaimana? Apa kaifa? Bagaimana? Kaifal hal? Bagaimana kabarnya? Gitu ya. Kaifa halukum ya sama ya. Apa artinya kaifa? Bagaimana? Kemudian amwat. Ya. Amwat jamak dari mayyit. Mayyit itu apa? Mayyit, orang yang mati. Amwat berarti orang-orang yang mati ya. Sini orang-orang yang mati ini bisa ada dua arti. Yang pertama memang mati dari, atau mati di sini artinya apa? Artinya dari ketiadaan. Ya, mati di sini artinya dari ketiadaan. Dari enggak ada menjadi ada gitu ya. Maksud dari orang yang mati. Orang amwatan artinya orang-orang yang mati. Apa amwat? Orang-orang yang mati. Ahya yuhyi. Ya, kata kerjanya ahya yuhyi artinya menghidupkan. Atau ahya dia menghidupkan. Ada dianya ya. Apa ahya? Dan dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, kata kerja ini melekat di dalamnya apa? Subjeknya. Ya, jadi beda dengan bahasa Indonesia. Contohnya gini, saya bekerja. Kalau bahasa Indonesia saya dengan bekerja bisa. Tapi kalau bahasa Arab, saya bekerja itu sudah satu kesatuan. Paham maksudnya? Ya, makanya disebut dengan domirnya ini mustatir. Kalau istilahnya, mustatir itu artinya apa? Tersimpan. Gitu ya. Jadi kalau kita mengucapkan bahasa Indonesia, saya belajar. Saya berarti subjek, belajarnya kata kerja. Kalau bahasa Arab, saya belajar itu sudah masuk ke dalam jumlah fiil. Ya, fiil itu artinya kata kerja. Seperti di sini, ahya artinya dia menghidupkan. Ya, dia ini maksudnya Allah. Ya, sehingga kata dia menghidupkan itu sudah satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Ya, paham maksudnya? Insyaallah. Contohnya gini nih, ya. Saya kasih contoh ya. Mengapa kadang di dalam bahasa Arab sering kita sebutkan kata kerjanya, contohnya tuh takfuruna. Takfuruna tadi kita artikan dengan apa? Kalian. Nah, kalian kafir. Itu kata takfuruna sudah satu kesatuan. Tidak bisa dipisah. Ya. Jadi kalau bahasa Indonesia, jadi harus bisa dibedakan dulu bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, ya. Contohnya tadi di situ dia menghidupkan. Dia menghidupkan. Dianya maksudnya Allah ya. Makanya saya di sini menggunakan huruf kapital.
Dia menghidupkan. Tentu dia ya dalam bahasa Indonesia dengan menghidupkan ini kalimatnya terpisah. Dianya subjek ya. Berarti kalau menghidupkan kata kerja ya. Biasanya membutuhkan objek. Kalau dalam bahasa Arab pun sama ya. Jadi objeknya kum, kalian ya. Dia menghidupkan kalian. Ya. Dalam bahasa Arab sama, ada fiil yang namanya muta'addi. Muta'addi itu membutuhkan objek ya. Ada kata kerja yang membutuhkan objek dan ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contohnya saya berdiri, butuh objek tidak? Saya berdiri, butuh objek tidak? Hah? Nggak butuh. Oh saya berdiri apa gitu ya. Tapi kalau misalkan kata saya makan, nah tentu harus ada objek. Makan apa? Makan lontong. Ya itu namanya ya. Jadi ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek dan ada kata kerja yang membutuhkan objek. Ya. Kata menghidupkan tentu di sini nanti ada objeknya. Menghidupkan siapa? Maksudnya menghidupkan kalian. Ya. Dalam bahasa Arab ya jumlah kalimat ini dia menghidupkan kalian. Subjek kata kerja, kaliannya objek. Ya, ini sambil belajar bahasa Indonesia. Ya, ada guru bahasa Indonesia. Subjek kata kerja, objek. Ya, nah hanya kalau dalam bahasa Arab kata dia menghidupkan, ya setiap kata kerja itu harus mempunyai subjeknya masing-masing. Sehingga subjeknya ini melekat. Kalau kita belajar bahasa Arab ya menggunakan kata menghidupkan, ini tidak bisa berdiri sendiri, Bu, Pak. Dia sudah otomatis satu kesatuan dengan subjek. Kalau bahasa Indonesia kan enggak. Menghidupkan ini ya tergantung. Saya, kamu, dia, mereka. Tapi kalau bahasa Arab enggak, ya. Makanya kenapa kadang kita terjemahkan kalian kafir ya dengan Allah dan kalian adalah, tuh ada kaliannya, ya. Kemudian ahya, dia menghidupkan, ya. Sehingga subjek-subjek ini kadang kita sebutkan. Kenapa? Karena ya kata kerja itu sudah melekat sehingga kita tidak bisa menyebutkan kata menghidupkan tanpa membawa kata subjeknya, kata dianya atau siapanya atau saya misalkan, gitu ya. Jadi sudah melekat. Contohnya di sini ahya. Ahya ini fiil madhi ya, kata kerja masa lampau. Jadi menghidupkan bahasa Arabnya Bapak Ibu, yang pertama ahya artinya telah, ya. Ahya. Fi'il mudhari'nya tuh summa yuhyi. Apa artinya yuhyi? Sama, dia menghidupkan, ya. Ahya dengan yuhyi artinya sama. Beda waktu saja. Ini telah, ini kejadiannya akan. Ya, yang ini telah, ini kejadiannya ya. Jadi kalau yang sudah belajar bahasa Inggris ada past tense, simple past tense, ada simple present and future. Present sekarang, future-nya akan datang, gitu ya. Jadi ini telah kurang huruf ya ini, ya. Kurang ahya yuhyi. Jadi ini telah, ini masanya yang akan nanti. Allah bangkitkan nanti. Ini kita sudah hidup. Dulu nggak ada, Allah hidupkan. Ini kejadiannya nanti. Ya kejadian nanti pada hari kiamat, ya. Sehingga ahya yuhyi, ya, ini subjeknya sama-sama apa? Dia. Jadi sudah melekat ya. Kata dianya ini sudah ya. Makanya kalau fi'il mudhari gampang, Bu. Kalau kami menghidupkan, ya-nya tinggal diganti dengan apa? Ya nih yang ini nih. Kalau yuhyi kan dia menghidupkan. Kalau kami menghidupkan, dianya diganti dengan huruf nun. Jadi nuhyi. Ya kami menghidupkan.
Kan. Kalau saya menghidupkan aku menghidupkan. Kalau kamu menghidupkan ya tuhyi ya. Nah, jadi hurufnya ini ganti-ganti ya. Nah, kenapa? Karena subjeknya sudah melekat ya. Hanya kadang disebutkan, kadang tidak disebutkan, itu saja ya. Jadi istilah nahunya itu domirnya mustatir. Mustatir itu artinya apa? Tersimpan. Ya, kalau nggak paham nanti ya lain kali ya paham insyaallah ya. Ya. Ahya ya. Kalau hidup bahasa Arabnya haya. Haya yahya. Makanya kalau kita baca doa Bu, Pak, bismika Allahumma ahya. Ahya itu artinya apa? Ya Allah, dengan namamu aku hidup. Ya. Kalau kami hidup, hamzahnya ganti dengan nun. Jadi nahya. Bismika Allahumma nahya gitu ya. Dengan namamu ya Allah kami hidup ya. Kalau menghidupkan ahya yuhyi gitu ya. Jadi ada kata hidup, ada kata menghidupkan. Beda ya. Mati bahasa Arabnya mata yamutu. Wa amut, aku dengan namamu ya Allah aku mati. Wa amut. Kalau kami mati, amut jadi ganti hamzahnya dengan nun jadi namut. Namut artinya kami mati ya. Itu padahal setiap hari kita baca itu ya. Coba kita ulangi ya. Kaifa, bagaimana takfuruna, kalian kafir billahi ya, dengan atau kepada Allah, wa kuntum, dan kalian amwatan, orang-orang mati ya. Kalian dulu kata Allah orang-orang yang mati, artinya nggak ada ya. Fa ahyakum, maka dia menghidupkan kalian. Allah menghidupkan kalian ya. Coba sekarang kita langsung terjemahkan. Bagaimana kalian kafir dengan Allah dan kalian adalah orang-orang yang mati, maka dia menghidupkan kalian. Atau kalau mau fa-nya itu diganti ya, atau fa-nya ini maknanya sama dengan summa. Apa summa artinya? Kemudian. Ya boleh ya. Kalau yang mau mengganti fa-nya ini dengan makna summa, karena memang di sini fa-nya atof ya. Bisa artinya summa. Kemudian dia menghidupkan kalian. Boleh ya. Tapi kalau mau yang fa maka saja ya nggak apa-apa ya. Jadi fa itu, nah, kasih catatan tuh. Selain artinya maka, bisa artinya kemudian. Ya, kita coba ibu-ibu, mari ibu sama-sama. Bagaimana dan orang-orang yang mati, maka dia menghidupkan kalian ya. Bapaknya nih ya, kanan ashabul yamin. Menghidupkan kalian ya. Tengah. Yo. Bagaimana kalian kafir dengan Allah dan kalian adalah orang-orang yang mati, maka menghidupkan kalian ya. Lanjutkan Pak. Bagaimana kalian kafir kepada Allah dan kalian adalah orang-orang yang mati, maka dia menghidupkan kalian. Menghidupkan kalian. Kita lanjut dulu ya. Summa, apa summa? Kemudian. Ada ilaihi, apa ilaihi? Kepadanya. Kepada siapa Pak?
pada Allah. Turja'un, masih ingat? Kalian dikembalikan ya. Kata kerja pasif ya. Kata kerja aktifnya tarji'un. Kalau pasifnya turja'un. Ada yumitu. Nah, yumitu dari kata amata yumitu, artinya dia mematikan. Ya, ada ya-nya ya, dia. Kalau ya-nya diganti dengan nun, numitu, jadi artinya apa? Kami mematikan. Kalau saya mematikan apa bahasa Arabnya? Umitu. Ya, aku mematikan. Kalau saya mati, amutu. Ya, setiap malam dibaca, Pak. Bismika Allahumma ahya wa amutu. Amut ya, amut artinya saya mati. Kalau saya mematikan apa, Bu? Iya. Ianya diganti dengan hamzah jadi umitu. Ya. Mematikan bahasa Arabnya amata yumitu, ya. Kalau kami mematikan apa, Pak? Numitu, ya. Kalau kami mati apa, Bu? Setiap hari kan dibaca. Apa tuh? Kami mati apa bahasa Arabnya, Bu? Bismika Allahumma nahya wa namut. Ya, namut artinya kami mati ya. Amutu. Amutu itu bahasa artinya mati. Kalau mematikan beda, mati dengan mematikan beda ya. Kemudian dianya Allah maksudnya mematikan kalian ya. Bentuknya nanti. Ya, kita sekarang udah hidup. Nanti Allah pasti wafatkan kita, pasti matikan kita. Summa yuhyi, sama tadi dengan nahya apa? Dia menghidupkan. Kami menghidupkan apa? Nuhyi ya. Kamu mematikan? Tuhyi. Saya mematikan? Uhyi ya. Kalau mematikan menghidupkan salah ya. Saya hidup. Kalau hidup apa bahasa Arabnya? Haya, yahya. Fi'il mudhari'nya yahya. Berarti ya saya hidup. Kalau kami hidup, nah ya. Kamu hidup, tah ya. Dia hidup, Yahya. Jadi Yahya itu artinya yang hidup. Ya. Kenapa? Enggak mati-mati. Ya. Fi'il mudhari ya. Kalau menghidupkan yuhyi ya. Yuhyi. Nah. Ini telah. Ini ya masanya telah. Kalau ini akan. Suatu saat ketika Allah sudah matikan kita, Allah pasti akan menghidupkan. Ya, nanti kejadiannya pada hari kebangkitan, pada hari kiamat, ya. Summa kemudian yuhyi. Jadi kalau boleh ditambahkan akan boleh. Ya, karena memang kejadiannya nanti. Dia akan menghidupkan kalian, ya. Jadi kejadiannya nanti, ya, sesudah kita mati. Summa ilaihi, kepadanya, kepada turja'un, kalian dikembalikan. Ulangi, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un, kalian dikembalikan. Kalau ini boleh ditambahkan akan semuanya nih ya. Kalau mau ditambahkan akan boleh. Akan mematikan, akan menghidupkan, akan dikembalikan. Boleh ya. Karena fiilnya mudhari, karena masanya nanti ya. Coba kita sama-sama terjemahkan. Kemudian dia mematikan kalian. Kemudian dia
kalian, kemudian kepadanya kalian dikembalikan. Ya. Coba Bu, mari sama-sama Bu, semua. Kepadanya kalian dikembalikan. Lanjutkan Pak, kanan. Kemudian dia mematikan kalian, kemudian dia menghidupkan kalian, kemudian kepadanya kalian dikembalikan, ya. Pasif ya. Kalau kembali aktif ya. Mari Pak, lanjutkan. Kemudian dia mematikan kalian, kemudian dia menghidupkan kalian, kemudian kepadanya Kalian dikembalikan. Lanjutkan Pak. Kemudian kalian dikembalikan, ya. Boleh yang coba sumayyimitukum? Ya. Siapa? Ibu-ibu dulu. Ya. Iya, kemudian. Kalian dikembalikan. Pak, silakan. Siapa? Bagus ditanya. Mematikan. kalian, kemudian dia menghidupkan kalian, kemudian kepadanya dia dikembalikan. Kalian dikembalikan. Ya, alhamdulillah ya. Ayo jangan mau kalah sama ketua DKM. Ayo tengah, siapa? Kemudian dia mematikan kalian, kemudian dia menghidupkan kalian, kemudian kepadanya kalian Dikembalikan. Lanjutkan, Pak. Kemudian dia mematikan kalian, kemudian dia menghidupkan kalian, kemudian kepadanya kalian dikembalikan. Nomor 139. Coba kita ulangi sama-sama dari awal ya. Langsung kita terjemahkan. Bagaimana kalian kafir dan kalian adalah mati, maka dia menghidupkan kalian. Kemudian dia kepadanya kalian dikembalikan, ya. Jadi kita ini Bu, Pak, mati 2 kali dan dihidupkan 2 kali, ya. Kita bahas ya. Kita lanjutkan dulu. Ada alladzi yang sudah hitam apa? Yang saja mungkin ya. Yang khalaqa apa khalaqa? Menciptakan, ya. Dia menciptakan, dianya disebutkan di depan ya. Menciptakan lakum bagi kalian apa yang fil ardi di dalam bumi ya. Kita terjemahkan ada huwa artinya dia ya. Jadi huwa itu isim domir ya. Huwanya di sini adalah untuk Allah ya. Makanya kalimat Allah itu Bapak Ibu ya, kalimat yang luar biasa. Kalau kita baca waqaf ya, huwanya nggak dibaca ya. Allahu la ilaha illa hu. Nah, bukan huwa. Gitu ya. Jadi jangan dibaca kalau waqaf huwanya Allahu la ilaha illa huwa. Salah. Kalau waqaf kita bacanya hu. Allahu la ilaha illa hu. Gitu ya. Makanya Allah itu ya hurufnya kita buang semuanya mempunyai makna ya. Allah ya. Jadi kalau apa namanya? Ya.
alifnya kita buang ya menjadi lillah. Ya, Allah alifnya dibuang jadi lillah. Lamnya dibuang jadi lahu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya atau miliknya semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Lamnya dibuang, tersisa hu. Ya, dhamir sya'an namanya. Ya, makanya kalau kita baca waqaf, Allahu la ilaha illa hu. Ya, ada thariqah yang zikirnya itu hu saja. Hu. Ya. Itu dhamir sya'an, ya. Jadi kalau ulama itu ada yang menyimpulkan kalau manggil Allah langsung itu kayak kurang sopan gitu ya. Sehingga yang disebut dengan dhamir sya'an, ya hu-nya saja. Hu. Ya, pernah dengar thariqah? Ya, ada gitu ya thariqah ya. Dialah Allah ya, dia. Ya, kemudian ada jami'an semuanya, jami'an. Apa jami'an? Semuanya. Jamaah. Ya, coba ulangi. Huwa. Dia ya, alladzi yang khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, semuanya. Gampang ini. Coba langsung kita terjemahkan yuk. Dia yang menciptakan bagi kalian apa yang dalam bumi semuanya. Ya. Kalau gampang kita lanjutkan ya. Summa apa summa? Kemudian istawa, mana? Ya, istawa di sini masuk ke dalam ayat mutasyabihat ya. Istawa kalau di ayat yang lain maknanya bersemayam. Ya, jadi maknanya memang mustarok atau memiliki beberapa arti ya. Istawa yastawi bisa artinya menyempurnakan. Cuma di sini maknanya qasoda ya. Artinya berkehendak. Sebetulnya berkehendak itu sendiri kadang dalam bahasa Arab ya itu biasanya artinya sya'a yasha'u, kehendak. Jika ya Allah menghendaki, Allah berkehendak. Sya'a yasha'u ya. Jadi sehingga makna istawa di sini ya tidak mutlak artinya berkehendak ya. Karena di ayat yang lain maknanya bisa bersemayam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa ya. Kemudian bisa artinya menyempurnakan ya. Istawa di sini kita artikan dengan berkehendak. Dia berkehendak ya. Apa istawa? Dia berkehendak ya. Ilas sama kepada kalau dalam tafsir ya maksudnya ya kepada langit ya. Maksud kepada langit ini artinya kepada penciptaan langit. Boleh kita tambahkan pada kata penciptaannya ya. Berkehendak ke langit maksudnya kepada apa? Kepada penciptaan langit. Jadi ya sebelum Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi terlebih dahulu gitu ya. Kemudian Allah berkehendak kepada penciptaan langit ya. Ilas sama ke langit maksudnya ke langit apa? Kepada penciptaan langit. Paham maksudnya? Ulangi, summa. Istawa. Dia berkehendak ya. Ilas sama ke langit atau kepada penciptaan langit. Kita tambahkan penciptaan nggak apa-apa ya. Supaya ke langit ini maksudnya apa? Allahnya ke langit. Allah apa gitu maksudnya. Maka kita jelaskan di sini maksudnya kepada penciptaan langit gitu ya. Ulangi ya dari awal. Huwa dia alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, semuanya. Summa istawa, dia berkehendak, ilas sama, kepada penciptaan langit ya. Jadi Allah ciptakan bumi terlebih dahulu, kemudian Allah berkehendak untuk menciptakan langit ya. Sampai situ dulu, kita langsung terjemahkan. Dia yang menciptakan bagi kalian apa yang di dalam bumi semuanya.
kemudian dia berkehendak kepada penciptaan langit, ya. Cuma kalau dicari kata penciptaannya nggak ada gitu ya. Ini supaya dijelaskan supaya tidak ada salah persepsi ya. Jadi maksudnya ke langit, Allahnya ke langit atau gimana ya? Sedangkan langit dulu Allah belum ciptakan. Ya, maksudnya ilas sama ila ya khalqis sama kepada penciptaan langit gitu ya. Coba ibu-ibu mari Bu sama-sama. Apa yang semuanya. Kemudian dia berkehendak kepada penciptaan langit. Ya, mari Pak lanjutkan. Ayo. Yang menciptakan bagi kalian apa yang di dalam bumi semuanya, kemudian dia bergerak ke penciptaan langit. Pada penciptaan langit, ya. Ibu-ibu ada? Coba silahkan. Ya. Boleh ya, maksudnya kepada langit ini artinya kepada penciptaan langit ya. Pak ya, belah kanan ada. Dia yang menciptakan bagi kalian apa yang di dalam bumi semuanya, kemudian dia berkehendak menciptakan langit. Ya, kepada penciptaan. Langit. Nah, gitu ya. Maksud ke langit ya, ke langit maksudnya kepada penciptaan. Nah, gitu maksudnya seperti itu gitu ya. Jadi supaya tidak ada salah arti Allahnya menuju langit. Sedangkan langit belum Allah ciptakan gitu kan. Ya. Ya, tengah ada. Dia yang menciptakan kepada kalian Bagi kalian apa yang di dalam bumi semuanya, kemudian dia berkehendak kepada penciptaan langit gitu ya. Ya, lanjutkan Mbak. Dia yang telah menciptakan bagi kalian bumi semuanya, kemudian dia berkehendak kepada penciptaan Langit ya. Lalu ya, nanti bahas di surat yang lain sebetulnya lebih detail. Fasawwahunna, maka atau summa, boleh diartikan dengan summa ya, kemudian. Maka atau kemudian, sawwa dia menyempurnakan. Apa sawwa? Dia menyempurnakan. Hunna, ini kata ganti untuk mereka perempuan. Jadi langit itu Bapak Ibu masuk ke dalam isim muannats. Ya, langit, bumi itu masuk ke dalam isim muannats majazi, ya. Yang disifati dengan perempuan. Ya, sehingga di sini hunanya ini adalah kembali kepada langit. Sehingga mungkin lebih tepatnya bisa kita gantikan dengan nya karena di sini benda. Fasawwahunna, maka dia menyempurnakannya. Nya ini kembali kemana? Ke langit. Allah sempurnakan penciptaan langit, sab'a samawat, 7 lapis langit. Nah, ya, sab'a artinya apa? 7 samawat, langit, 7 lapis langit lah gitu ya. Nanti langit-langit dia dikira internet. Ya. Sab'a samawat, 7 lapis langit gitu ya. Fasawwahunna, bagaimana? Maka dia menyempurnakannya
Jadi merekanya kita ganti dengan nya, ya. Sab'a samawat, 7 lapis langit, ya. Lagi fasawwahunna, maka nya sab'a samawat, 7 lapis langit. Wa huwa, dan dia siapa? Allah bikulli, dengan segala syai'in, sesuatu, alimun, maha mengetahui. Langsung kita terjemahkan dari fasawwahunna. Maka dia menyempurnakannya 7 lapis langit, dan dia dengan segala sesuatu maha mengetahui, ya. Bu, mari Bu sama-sama yuk. Fasawwahunna. Maka dia menyempurnakan 7 lapis maha mengetahui, ya. Yuk sebelah kanan Pak. Maka dia menyempurnakan mereka 7 lapis dan dia dengan segala sesuatu maha. Tengah-tengah yuk. Lanjutkan Pak. Maka kita ulangi dari awal ayat, dari huwa, ya, sama-sama. Dia yang bagi apa yang semuanya tujuh lapis langit, dan dia dengan segala sesuatu maha mengetahui, ya. Alhamdulillah 2 ayat cukup, ya. Baik, kita bahas makna ayatnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah, bagaimana bisa kalian ingkar kepada Allah, kalian kufur kepada Allah, ya. Sedangkan dulu kalian adalah orang-orang yang mati, ya, artinya kalian itu tidak ada, lalu Allah menghidupkan kalian, ya. Bagaimana bisa dengan proses itu kalian kufur, kalian ingkar kepada Allah, ya. Nah, ini proses penciptaan manusia atau proses perjalanan hidup kita Bapak Ibu, ya. Jadi di surat Al-Insan disebutkan hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Kata Allah, bukankah telah datang kepada manusia, ya, suatu waktu pada masa, ya, minad dahri, ya, waktu dari suatu masa, ya, lam yakun syai'an madhkura, yang belum ada namanya pada saat itu. Apa namanya? Kita berproses, ya. Dulu kita ini berproses, ya. Mungkin kalau kita itu kalau manusia, ya, nenek moyang kita itu Nabi Adam, Allah ciptakan dari tanah. Sedangkan kita Allah ciptakan dari apa, Bu? Dari tanah. Dari tanah, cenah, cek bahasa Sunda. Bener, nyana Allah ciptakan kita dari tanah. Buktina dakian, cenah, Bu. Dakian di kerok aja. Tuh, di tanah, cenah. Cek bahasa Sunda, oh ngaco, ya. Jadi daki dikiranya tanah, bukan, ya. Nusok tara mandi, ya, tara mandi kan gitu. Oh Allah bener cenah, ya. Jadi kata dia Allah betul-betul menciptakan kita dari tanah. Kenapa? Karena dakian, dikerok dakian. Aya dakian dia anggap dia betul diciptakan dari tanah. Kalau kita Allah ciptakan dari saripati tanah. Itu di surat Al-Mu'minun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Allah telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Saripati tanah itu apa, Bu?
dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhannya dimakan sama siapa? Abah kita. Jadi ya jadilah. Jadi apa, Bu? Tahu lah ya. Nggak usah dibahas lah ya. Nggak usah dibahas. Makanya di situ di surat Al-Mu'minun itu rinci. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Allah jadikan dari saripati tanah itu menjadi nutfah. Nutfah itu apa? Eta cenah. Nutfah itu air mani, Pak, Bu, ya. Nutfah itu ya air mani. Dari air mani tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan. Menjadi sesuatu yang melekat. Nah, yang melekat ini makanya unik, ya. Kalau di Quran terjemah alaqah itu diartikan dengan segumpal darah. Padahal kalau dalam ilmu biologi, ilmu kedokteran, ya, itu tidak ada segumpal darah. Ya, itu bahasa kita saja, bahasa yang menerjemahkan, bahasa Qur'annya alaqah. Khalaqal insana min alaq. Ya. Min alaq. Alaq itu sesuatu yang melekat. Alaqa ya'liqu alaqan. Ya, makanya kalau kita di ilmu kedokteran, ya, mungkin tidak ada yang mengenal segumpal darah dari saripati tanah menjadi air mani, ya. Air mani, ya, nikah heula, Bu. Kawin dulu, ya. Nggak mungkin langsung jadi, iya. Ya, proses akad. Ya, dari akad ini malam pertama menghasilkan alaqah, gitu ya, dari nutfah, ya, akhirnya bercampur dengan sel telur, ada alaqah namanya. Alaqah ini sesuatu yang melekat bahasa Qur'annya. Kalau bahasa terjemahnya itu pasti diterjemahkan dengan segumpal darah. Padahal tidak ada segumpal darah. Sehingga proses ini kadang disebut dengan zigot katanya. Bukan zigong, zigot. Ya, bukan zigong. Kalau zigong itu bau, ya. Zigot, ya. Jadi bercampurnya ovum dengan nutfah tadi menghasilkan sesuatu yang melekat, zigot. Nah, dari alaqah, ya, baru menjadi segumpal daging. Ya, fa khalaqnal alaqata mudghatan. Mudghah ini baru segumpal daging. Segumpal daging baru ada, ya. Menjadi janin, ya. Dari janin berproses lagi, nanti 4 bulan Allah tiupkan ruh, ya, baru Allah sempurnakan, ada tangan dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi dari 4 bulan itu Allah tiupkan ruh, ya. Itulah proses kita dari tidak ada, yang kata Allah hainum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Yang dulu itu nggak ada namanya apa, gitu ya, tidak ada namanya, ya. Maka ini harus kita ingat, ya. Lalu, ya, bagaimana mungkin Allah yang telah menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada, lalu kalian kafir kepada Allah, gitu ya. Lalu Allah hidupkan kita, ya. Allah tiupkan ruh, ya, kepada janin tadi ketika sudah 4 bulan, ya. Kemudian Allah hidupkan kita, ya. Allah hidupkan, ya, kemudian kita lahir, berproses menjadi manusia, ya. Kemudian kelak, ingat, ya, ada usia yang 20 tahun mati, ya, ada yang 100 tahun mati, ya, ada yang baru lahir mati, tsumma yumitukum. Allah kelak akan mematikan kalian. Kemudian, ya, kelak Allah akan bangkitkan kita lagi, dan ini adalah, ya, kehidupan yang lebih kekal, ya, setelah kematian. Ya. Sedangkan orang yang kafir itu pasti matinya berkali-kali. Ya, orang yang beriman hanya akan mengalami sekali kematian, ya. Itu kematian dari fa'ahyakum tsumma yumitukum. Orang kafir itu disiksanya ada yang sampai mati, kemudian Allah hidupkan lagi. Disiksa lagi, mati lagi. Disiksa lagi, begitu terus seterusnya sampai kapan? Ya, selamanya. Nauzubillah. Sedangkan orang yang beriman, kata Allah, ya, hanya akan merasakan kematian itu hanya sekali saja, ya. Lah, ya, kata Allah, ya, mereka tidak akan merasakan kematian illa mautatan, kecuali kematian yang pertama, gitu ya. Jadi ini proses kehidupan manusia. Di surat yang lain Allah sebutkan
Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidzunubina. Orang yang Allah siksa, ya, mereka berkata, ya Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan Engkau telah menghidupkan kami 2 kali. Fa'tarafna bidzunubina, kami mengetahui, kami menyadari akan semua kesalahan-kesalahan kami, semua dosa-dosa kami. Fal ila khurujim min sabil, ya. Maka adakah jalan keluar dari segala kesulitan ini, ya? Orang yang Allah siksa kelak di akhirat, ya. Kemudian mereka baru menyadarinya. Ya Allah, Engkau dulu telah mematikan kami 2 kali, Engkau telah menghidupkan kami 2 kali, ya. Maka sekarang pada saat ini, pada waktu ini kami menyadari semua dosa-dosa kami. Adakah kiranya jalan untuk keluar dari segala kesulitan ini, ya? Sedangkan pada saat itu tidak ada, ya, jalan untuk keluar dari segala siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dimatikan 2 kali dan akan dihidupkan dua kali. Mati 2 kali dari ketiadaan, kemudian ada, ya, kemudian kita mati lagi, ya. Sudah hidup nih sekarang nih, yang nggak tahu kita ini nanti matinya kapan, ya. Apakah saya duluan atau bapak ibu belakangan, gitu ya. Atau sebaliknya, gitu ya, bapak ibu duluan, ya, saya belakangan, gitu ya. Ya, artinya Allah akan mematikan kalian kelak, gitu ya. Kemudian ayat berikutnya, ya, lanjut, ya. Dialah Allah yang telah menghidupkan kalian. Yang Allah telah menciptakan semua apa yang ada di bumi semuanya, ya. Jadi Allah memang proses penciptaan alam semesta, ya. Ini Allah ciptakan bumi terlebih dahulu, ya. Disebutkan di surat Az-Zukhruf, ya. Az-Zukhruf kalau tidak salah, ya, di surat Fussilat. Di surat Fussilat itu di awal halaman pertamanya, ya. Tsumma stawa ilas sama'i wa hiya dukhan, ya. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumain. Ya. Katakanlah, ya, bagaimana mungkin kalian kafir kepada Allah yang telah menciptakan bumi dalam 2 masa, fi yaumain. 2 hari maksudnya 2 masa, ya. Hari tentu kalau dulu belum penyebutan hari dalam Al-Qur'an, ya, tentu beda dengan yang maksud kita hari. Karena dulu Allah belum ciptakan matahari dan bulan, ya, sehingga kata kalau kita menemukan, ya, ayat-ayat seperti ini, ayat khususnya proses tentang penciptaan alam semesta, ya, itu ada penyebutan fi yaum. Yaum itu diartikan dengan hari kalau bahasa Arabnya, ya. Hari kalau untuk sekarang, ya, itu berarti tandanya ada tanda waktu, ya. Kalau yang penanggalan Qamariyah menggunakan bulan, ya, kalau Syamsiah berarti menggunakan matahari. Ya, berarti 1 hari, ya, pokoknya kalau matahari nggak terlihat berarti nanti berganti menjadi malam. Berarti akan menjadi berganti hari. Tentu kalau penyebutan hari yang Allah sebutkan dalam proses penciptaan alam semesta itu bukan hari 1 hari kita. Paham maksudnya? Karena dulu belum ada matahari dan bulan. Bagaimana mungkin kita sebutkan hari pada proses itu, ya. Sehingga kata yaum di situ artinya pada suatu masa, gitu ya. Jadi Allah ciptakan bumi, ya, itu dalam 2 masa, ya. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumain. Allah ciptakan bumi dalam 2 masa, ya. Jadi dulu bumi Allah ciptakan dalam 2 masa dan dulu bentuknya, ya, kalau kita kenal proses penciptaan terjadinya bumi, tentu bukan bumi yang tidak seperti sekarang, ya, nggak layak huni buminya, ya. Mungkin masih banyak gasnya dan lain sebagainya, ya. Banyak gunung Merapi yang meletus sana sini, ya. Tentu belum layak untuk dihuni. Kemudian wa taj'aluna lahu andada, ya. Dzalika rabbul alamin. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha fi, ya, arba'ati ayyam sawa'al lis-sa'ilin, ya. Jadi prosesnya itu nanti Allah ciptakan bumi dalam 2 masa, ya. Bumi itu belum layak huni, kemudian Allah
letakkan Allah tian pancang gitu ya di atas bumi gunung supaya bumi ini tidak bergoncang. Jadi bumi ini dulu ketika Allah ciptakan ya itu hobi joget goyang gitu ya. Jadi seperti belum stabil gitu ya. Maka Allah letakkan gunung. Allah letakkan fiha rawasiya, di atas bumi tersebut gunung-gunung. Rawasiya itu gunung-gunung sebagai tiang pancang gitu ya. Pasaknya bumi. Makanya kalau misalkan hari kiamat mudah ya bagi Allah, tinggal dicabut saja ya pasak bumi itu ya, gunungnya meletus, buminya bergoncang, ya sudah ya, manusia mau gimana lagi saat itu kan. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha arba'ati ayyam ya. Kemudian Allah berkahi bumi, Allah tentukan kadarnya bumi. Jadi ketika proses tadi 2 hari, kemudian Ustaz, izin jauh pulangnya saya. Mangga ya. Kemudian ya Allah berikan keberkahan di atas muka bumi ya. Setelah Allah ciptakan bumi, lalu Allah menuju ya penciptaan langit. Gitu ya. Jadi prosesnya seperti ini. Allah ciptakan bumi dalam 2 masa. Kemudian Allah menuju penciptaan langit selama 2 masa juga sama. Ya. Lalu Allah menuju proses penyempurnaan penciptaan bumi. Jadi Allah ciptakan bumi belum sempurna, kemudian Allah ciptakan langit. Lalu Allah sempurnakan dengan 7 lapis langit. Lalu Allah kembali ya menyempurnakan penciptaan bumi dengan tadi ya. Allah letakkan gunung, Allah berkahi gunung di atas bumi dan lain sebagainya. Allah sempurnakan bumi ini sehingga menjadi layak huni, gitu ya. Lalu Allah berkata kepada langit dan bumi, ya, faqala laha walil ardi i'tiya tau'an aw karha. Datanglah kamu berdua, kamunya maksudnya langit dan bumi, kepadaku dengan rasa suka dan dengan rasa terpaksa. Lalu langit dan bumi berkata, ataina ta'in, ya. Ya Allah, kami datang kepadamu dengan rasa suka, dengan rasa tunduk dan patuh, ya. Jadi itulah proses penciptaan bumi, ringkasnya seperti itu ya. Jadi kalau mau sempurnanya memang dijelaskan nanti di surat yang lain, wal ardo madadnaha wal qaina fiha rawasiya min fawqiha ya, dan banyak ya ayat-ayatnya ya. Wal ardo ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Nah, itu di surat apa itu ya? Mata'an lakum wa li an'amikum. Surat An-Nazi'at atau Abasa ya. Wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'a. Sesudah itu bumi Allah hamparkan ya. Kemudian Allah keluarkan ya airnya ya. Wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'a wal jibala arsaha ya. Dan gunung sebagai ya pakunya bumi gitu ya. Wa huwa bikulli syai'in alim wallahu alam bissawab. Ada yang tanyakan? Kenapa? Di mana Allah sebelum menciptakan ya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ya Allah Maha berkehendak ya, dan Allah itu pertanyaan sebetulnya enggak mesti ditanyakan juga ya, di mana Allah sebelum Allah ciptakan. Dan kalau kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah ya, tentu harus berkeyakinan Allah itu tidak terikat dengan tempat dan waktu. Allah itu Maha berkehendak. Sehingga ya, kalau ada pertanyaan di mana Allah sekarang atau di mana Allah sebelum langit dan bumi, ya ini pertanyaan yang sebetulnya tidak penting juga untuk ditanyakan. Kenapa? Karena Allah itu Maha berkehendak. Ya,
Artinya apa? Artinya Allah tidak terikat dengan tempat. Kata di mana itu kan ikatannya atau sesuatu yang melekat dengan tempat. Sedangkan Allah tidak bertempat, gitu ya. Makanya sifat Allah itu selalu mukhalafatul lil hawadits, ya, berbeda dengan makhluknya. Makhluk itu butuh tempat, sedangkan Allah tidak butuh tempat, ya. Sama dengan pertanyaan gini, ya. Kalau Allah ini Maha Pencipta, lalu siapa, ya? Allah menciptakan alam semesta. Lalu siapa kira-kira yang menciptakan Allah? Ya? Maka pertanyaan ini sebetulnya, ya, jawabnya gampang. Makanya dulu Imam Ahmad bin Hambal gampang, Bu. Ya, nih cara mengatur menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang sebetulnya, ya, bisa dijawab juga. Contohnya gini. Angka, ya, itu kita kenal dari 1, dimulai dari angka 1. Kira-kira apakah kita butuh akal atau butuh jawaban ketika bahwa, ya, tidak ada angka sebelum angka 1. Ada angka nggak sebelum angka 1? 0 itu bukan angka, Bu. Bukan angka. Ya. 0 itu bukan angka, ya. Angka 0 itu diadakan itu oleh ulama Arab juga sama. Cuma 0 itu bukan angka. Coba sama orang yang ahli matematik, ya. 0 itu bukan angka. Angka itu dimulai dari angka 1. Apakah kita butuh mikir? Ya, selama ini kita nggak pernah mikir juga tuh. Ya, pokoknya selama ini kita bisa menerima bahwa tidak ada angka, ya, sebelum angka 1. Kenapa kita bisa menerima pemikiran seperti ini? Sedangkan ketika dikaitkan dengan Allah, misalkan siapa yang menciptakan Allah? Sebelum Allah itu apa? Kita ini nggak bisa menerima akal seperti itu. Sedangkan selama ini kita bisa menerima dan bisa berdamai bahwa tidak ada angka sebelum angka 1. Ya, tahu-tahu udah angka 1 saja. Ya, makanya ini logikanya Imam Ahmad bin Hambal dulu. Sama, ada 3 pertanyaan sebetulnya. Ya, sebelum Allah itu apa atau siapa? Ya. Ya, kamu ini, ya, selama ini bisa menerima tidak ada angka sebelum 1. Mengapa kamu tidak bisa menerima, ya, bahwa, ya, Allah ini, ya, yang awal dan yang akhir. Artinya tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Ya. Selama ini kan kita bisa menerima bahwa tidak ada angka sebelum, ya, angka 1. Selama ini biasa-biasa saja, fine-fine saja. Dan sama, ya, dulu pertanyaannya ini unik, ya. Kalau kita ini di surga makan banyak, ya, minum banyak, tapi tidak ada sebab akibat. Kita makan nih, mungkin jam 7, jam 8 nanti ibu ke WC, ya kan? Kalau di surga makan tapi tidak ada buang airnya, ya, bingung nggak? Ya, jawabannya gimana, Bu? Katanya kalau kita makan pasti ke WC, kita minum pasti ke WC. Nah, di surga nggak kayak gitu. Jawabnya gimana? Nggak usah bingung. Kita waktu janin bisanya cuma makan, cuma minum dari makanan yang dimakan oleh ibu kita. Apakah kita buang air di dalam perut ibu kita? Enggak kan? Kenapa kita nggak bisa berpikir seperti itu? Ya, yang terakhir, pertanyaan terakhir itu, kalau manusia, ya, jin, itu nanti disiksa di neraka, berarti kan dibakar, ya. Kalau manusia dibakar, ya gampang. Nah, kalau jin enak, ya. Kenapa? Karena tercipta dari api. Yang terakhir orang ini gampang, ya. Orangnya digampar, ya, dipukul. Ketika dipukul dia bilang sakit. Nah, kita ini sama-sama diciptakan dari tanah. Kamu kenapa? Saya diciptakan dari tanah, kamu diciptakan dari tanah. Kenapa kamu kesakitan ketika saya pukul, gitu ya. Jadi pertanyaan terakhir digampar orangnya, ya. Ya, begitupun sama, ya. Jin itu diciptakan dari api, ya. Maka siksaan ini dari api, ya. Contohnya sama. Kita sama-sama diciptakan dari tanah, jin sama-sama diciptakan dari api, tapi kita sama-sama diciptakan dari tanah, kita pukul pasti sakit, ya. Sama logikanya nanti seperti itu. Jin sama-sama diciptakan dari api, ya. Neraka itu disiksanya, ya, medianya api, ya, sama juga, ya. Nggak usah bingung.
api dengan api ya sama kita tanah dengan tanah ya, sama-sama sakit. Gitu logikanya gitu ya. Mungkin itu ya. Jadi pertanyaan di mana Allah atau siapa sebelum Allah itu harus kita pahami dan harus kita imani seperti kita percaya ya tidak ada angka sebelum angka 1. Kenapa kita bisa menerima itu sedangkan kita tidak bisa menerima bahwa Allah adalah yang awal dan yang akhir dan Allah tidak membutuhkan tempat ya. Maka ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa ya. Allah yang bersemayam di arsy. Maka kata bersemayam ini kalau kata para ulama Ahlus Sunnah ya, itu Allah itu tidak butuh tempat ya. Di mana Allah? Bukan di arsy ya, Allah di tempat yang Allah kehendaki ya. Tempatnya di mana? Itu tidak perlu kita bahas. Kenapa? Karena itu sudah kehendaknya Allah ya. Artinya pertanyaan-pertanyaan ini ya tentu ya kita sebagai orang yang berakal memang ada saja ya. Karena kita punya pikiran, punya akal pasti mikir seperti itu, Bu ya. Kira-kira Allah itu siapa yang menciptakan kan? Gak ada ujungnya tuh ya. Allah dulu di mana ketika Allah belum menciptakan langit dan bumi kan gitu ya. Jadi Allah bertempat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Itu saja sudah ya. Ini baru berhubungan dengan iman kita. Karena kenapa? Akal kita yang tidak sampai mencerna itu ya. Bukan Allahnya yang butuh yang salah, tapi akal kita yang tidak sampai ya, tidak bisa menjangkaunya karena keterbatasan akal kita. Itu disebut dengan ya kita ini makhluk yang fana yang selalu ya ada keterbatasan untuk memahami sesuatu. Tidak semuanya alam semesta ini ya selalu bisa kita pikirkan gitu ya. Ada sesuatu yang tidak akal kita ini tidak sampai untuk menjangkaunya. Itulah seperti tadi ya, Allah di mana dan siapa yang menciptakan Allah. Itu akal kita nggak sampai karena akal kita ini terbatas ya. Baik, mungkin seperti itu Pak ya. Jadi kalau ada pemikiran siapa yang menciptakan Allah, berpikirlah bahwa tidak ada angka sebelum angka. Kenapa kita bisa menerimanya? Ya, sedangkan kita tidak bisa menerima siapa yang menciptakan Allah atau Allah itu sebelum Allah itu siapa atau apa? Lalu Allah di mana sebelum Allah ciptakan langit dan bumi? Jadi pertanyaan ini ya harus kita bantahkan ya, harus kita jauhkan. Ini lama-lama nanti setan itu masuk, Bu. Lama-lama kalau orang yang berpikir seperti itu, siapa Allah sebelum Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi atau di mana Allah? Nanti lama-lama setan masuk, akhirnya menjadi ateis. Ateis itu seperti itu. Ya, kafir. Lama-lama karena dia berpikirnya terlalu ya. Coba ilmuwan Stephen Hawking ya. Hawking itu ateis yang baru mati kemarin, yang orangnya cacat, tahu Stephen Hawking ya. Itu kan ilmuwan juga luar biasa kan, pintar, cerdas, tapi ya ateis. Karena itu terlalu mungkin saking pinternya ya, padahal akal manusia itu terbatas. Lama-lama mikir ya udah berarti nggak ada Tuhan gitu ya. Akhirnya berpikir tidak ada Tuhan. Mikirnya kejauhan. Siapa ya? Apa ya sebelum Allah? Allah di mana sebelum Allah ciptakan langit dan bumi? Ya, itu pikiran itu selalu muncul. Nah, lama-lama setan masuk. Ya. Nah, akhirnya menjadi ateis. Coba yang ateis tuh, ya. Banyak, Bu, ilmuwan yang ateis itu gara-gara mikirnya kejauhan. Ya. Makanya udah, kita mikirnya udah ya, gak usah jauh-jauh ya. Ya. Nah, sekarang kita makan aja udah ya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunya hari ini uduk.